Ini kuncinya. Jadi kalau pengen bahagia dunia akhirat, ikuti ulama cara-caranya. Bukan harus menjadi ulama juga, enggak. Ikuti cara-caranya, cara ibadahnya, ikuti dia. Kemudian belajar sama dia. Sebab kalau kita ibadah tanpa ada ilmu, sia-sia, tertolak ibadahnya. Al-amal bila ilmi mardudatun. Amal nggak ada ilmu tertolak. Walaupun dia sholatnya luar biasa lah, malamnya tahajud, zikirnya waduh sampai belol. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Ribuan dia zikir, tapi tidak ada dasar ilmunya, maka tertolak kata Allah. Kata Nabi tertolak. Sebab yang namanya agama mesti ada ilmu, ada sanad. Tidak ada ilmunya, sholat umpamanya benernya saja tertolak. Ketika benarnya itu berarti kebetulan umpamanya benar, rukunnya pas umpamanya di dalam sholat, tapi dia tidak pernah belajar, tertolak tetap. Kata siapa dia begitu? Itu hebatnya kehati-hatian dalam ilmu agama. Dia mesti belajar, dia mesti tahu, mesti tanya terhadap ahlinya. Fas'alu ahlaz zikri in kuntum la ta'lamun. Jadi sholatnya, wudhunya itu harus betul-betul tahu. Jadi wudhu bukan karena ngelihat kawan, sholat bukan karena melihat kawan, karena belajar. Nah ada kan orang berpendapat begini, saya mah daripada ngaji mendingan ora lah, lamun ngaji bakale weruh, lamun weruh bakale gati. Setelah tahu nanti sulit, just mendingan orang weruh bakale Allah ngampura aja. Goblok gitu, bloon itu. Bloon. Kalau nggak tahu kan Allah memaafkan. Allah memaafkan orang yang tidak tahu itu orang dalam keadaan belajar. Seperti kita nih dihitung belajar, walau dia setiap minggu, tidak tiap hari, tapi tiap minggu dia rutin, berarti belajarnya tiap minggu. Salah dalam ibadah itu dimaafkan. Kenapa? Posisinya masih mencari ilmu. Tapi kalau umpamanya nggak pernah cari ilmu, kemudian dia salah, disiksa sama Allah. Ketika dia ditanya di alam kubur, kenapa kamu sholatnya salah? Dia jawab nggak tahu. Belajar nggak? Enggak. Jadi malaikat nakir, gebuk. Jika mungkar terus gebuk, digebukin sama mungkar wa nakir itu. Nggak bisa. Ditanya ada ulama nggak di kampung kamu? Ada. Waduh tambah. Ulama itu ngadakan pengajian nggak? Mengadakan. Lu hadir nggak? Enggak. Wah tambah digebukin. Karena namanya belajar sampai mati batasnya, nggak ada batas-batasan, kecuali mati selesai. Dari ayunan sampai dia mati. Maka wajar Allah negur, wahai keturunan Adam, jika ada utusan datang kepadamu, jika ada ulama datang kepadamu, dia mengkabarkan tentang ayatku, maka siapa yang nurut, siapa yang bertakwa, dia selamat dunia akhirat. Berarti kebalikannya, dia nggak nurut, nggak selamat dunia akhirat. Di akhirat remek, dia ibadah nggak ada yang tanggung jawab, tidak ada sanad ilmu. Nah kalau kita nih ada sanad, insya Allah nggak akan putus sanad saya. Sanad itu guru sampai Rasul. Saya ke 37, kemudian ke jamaah berarti ke 38. Saya umpama punya guru sampai ke Imam Syafi'i. Imam Syafi'i berguru kepada Imam Malik, Imam Malik kepada Imam Nape, Imam Nape kepada Abdullah bin Umar Al-Khattab. Abdullah belajar kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad belajar kepada Jibril, Jibril belajar ke Allah. Sanadnya ada tuh di depan yang digantung, itu sanad itu. Kenapa itu perlu? Sebab satu gerbong harus, dan hadisnya atau kitabnya itu enggak putus, terus saja sampai ke kita ke 37, ke jamaah ke 38. Mentok. Tapi kalau ngajarin umpamanya ke 39, umpama kita ngajarin ke istri, oh ini batal, ini boleh, ini makruh, istri yang ke 39 dari Nabi. Kemudian ngajarin umpamanya sama anak, berarti ke 39 juga. Tapi kalau kita ke santri, santri ngajarin lagi, punya santri lagi, terus masuk itu dalam sanad itu.
Nah, maka keberkahan di dalam mengajarkan agama itu orang yang punya sanad. Sanad umpamanya tentang ilmu balaghah, ilmu nahwu shorof ada. Sampai ke Nabi nantinya, ke Sayyidina Ali. Kalau tentang fikih rata-rata itu ya semua ke Sayyidina Ali biasanya. Kemudian ke anaknya Umar bin Khattab. Karena Abdullah itu selalu belajar kepada Nabi Muhammad. Belajar hadis, belajar Quran, kemudian belajar sholat, diajarkan kepada muridnya Imam Nafi. Imam Nafi ke Imam Malik, Imam Malik ke Imam Syafi'i, terus ke guru saya terakhirnya di Bogor, dia ke saya. Berarti kan lempeng tuh. Kalau nggak ada sanadnya sulit dipercaya ini. Dari siapa tuh hadisnya? Nemu sing buku, yang di sampah ketemu umpamanya, nemu ning sampah. Sanadnya dari mana? Nggak ketemu sanadnya, tidak langsung berhadapan dengan gurunya. Kalau kita kan berhadapan nih. Sahabat Nabi berhadapan dengan Nabi. Kemudian sahabat Nabi berhadapan dengan tabi. Tabi berhadapan tabiin. Terus ke ulama, berhadapan, langsung ke guru. Saya juga berhadapan dengan jamaah. Berarti sanad keilmuannya jelas. Itu ada di depan tuh yang bacaan kecil-kecil itu, yang bacaan Arab, itu sanad ilmu itu. Sampai ke Jibril coba. Allah, Jibril, Nabi Muhammad, Abdullah bin Umar, Imam Nafi, Malik, Syafi'i, itu sampai ke Imam Ghazali, sampailah ke guru saya. Sampai ke saya, coba. 37. Jadi ke jamaah 38. Berarti bersyukur tuh. Saya mengajarkan ini sanadnya lengkap. Jadi nggak putus sanadnya. Perlu itu, sangat perlu. Sangat perlu. Kalau nggak ada itu, ilmunya uli nemu bukan dapat belajar kan, dapat nemu atau dapat ilham dari jin. Assalamualaikum jare jin. Ini hadis Nabi, nggak sah. Belajar sama jin, pinteran manusia kok dengan jin. Walaupun katanya jin itu teknologinya lebih hebat, ya masalah teknologi, masalah agama, pinteran manusia. Kenapa? Karena nabinya manusia, Nabi Muhammad. Dia masuk Islam kepada Nabi Muhammad, berarti pinteran Nabi Muhammad. Pinteran kita orang dengan bangsa jin. Walaupun jin itu juga makhluk Allah, tetap bangsa-bangsa kita ini lebih pinter dari mereka. Kita yang lebih dimuliakan oleh Allah dibanding mereka. Walaupun katanya penemuan-penemuan sekarang jin itu lebih hebat dari manusia, teknologinya ya teknologi. Tapi tentang wahyu Nabi Muhammad lebih jago. Abdulul makhluqat wa abdulul mawjudat. Nabi Muhammad itu lebih utama dibandingkan makhluk yang lain. Nabi Muhammad itu lebih utama lagi yang ada, bagi yang ada. Artinya alam semesta ini, matahari, bulan, bintang, bumi, langit, Nabi Muhammad lebih utama. Kenapa? Sebab tidak ada Nabi Muhammad, Allah tidak akan menciptakan alam semesta. Laulaka ya Muhammad ma khalaqtul aflaq. Jika bukan karenamu Muhammad, aku tidak mau menciptakan alam semesta.